Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate lagi informasi terbaru ya, sekaligus info yang akan membuat ya pelamar P1 tanpa formasi bisa lega. Karena kenapa di sini kita akan mengupas ya titik terang penentuan nasib P1 tanpa formasi ya terjawab di tahun 2023 bagi P1, P2, P3. Kebijakan terbaru langsung sentuh penuntasan sisa P1 yang belum lolos ASN di tahun 2021 dan tahun 2022 Bapak Ibu ya. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru dari kami. Berbicara P1 tanpa formasi itu tentunya tidak ada habisnya Bapak Ibu ya. Karena P1 tanpa formasi ini adalah kelompok guru honorer yang sudah lolos passing grade tapi ternyata belum bisa diangkat di tahun 2022 karena persoalan ketidaktersediaan formasi yang cukup. Nah, nantinya di tahun 2023 sudah ada kebijakan terbaru yang akan dikeluarkan oleh Kemendikbudristek. Tujuannya semata-mata adalah untuk penuntasan guru honorer, terutama P1 yang tanpa formasi ini. Baik, kita langsung saja to the point ke informasinya. Di sini Bapak Ibu perlu memahami dan mencermati apa yang kami tampilkan di layar. Pelamar P1 lolos PG akhirnya lega 2023 menjadi penentu nasib P1 tanpa formasi. Inilah kebijakannya. Jadi ada 4 arah kebijakan sebenarnya Bapak Ibu ya. Ini di sini kami persingkat dulu sebelum kita membahas satu persatu kira-kira apa hal yang menjadi penyebab adanya titik terang nasib P1 tanpa formasi di seleksi P3K guru di tahun 2023 Bapak Ibu. Yang pertama adalah P3K Guru 2023 resmi digelar di tahun 2023. Tentunya ini menjadi salah satu kabar yang sangat menggembirakan untuk P1 tanpa formasi. Karena kenapa? P1 tanpa formasi itu bisa dituntaskan apabila ada seleksi P3K Guru. Dan ini kabar baiknya bahwasanya resmi di tahun 2023 nantinya, bahwasanya di tahun 2023 nantinya P3K Guru akan kembali digelar tentunya dengan kebijakan dan regulasi terbaru. Wow, mantap ya. Ini tentunya titik terang yang pertama ya, bahwasanya kita berharap di tahun 2023 nanti penuntasan sisa P1 tanpa formasi itu bisa direalisasikan tahun depan Bapak Ibu ya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah P1 tanpa formasi 100% diprioritaskan tahun 2023. Nah, ini juga sudah sering diutarakan ya, bahwasanya untuk P1 yang belum mendapatkan formasi itu akan diperjuangkan untuk dituntaskan di tahun 2023 pastinya. Oke, kemudian untuk mendukung penuntasan P1 tanpa formasi, maka di poin ketiga di sini ada 3 paket kebijakan dari Kemendikbudristek untuk penuntasan guru honorer. Nah, jadi dengan adanya 3 paket kebijakan dari Kemendikbudristek ini, tentunya itu akan mendorong pemerintah bagaimana strategi atau tips untuk menuntaskan P1 tanpa formasi tidak di tahun 2022, tetapi diupayakan dituntaskan di tahun 2023 pastinya. Dengan 3 paket kebijakan ini, saya rasa kalau betul-betul direalisasikan, saya yakin 100% P1 tanpa formasi itu potensi sekali untuk tuntas di tahun depan Bapak Ibu ya. Amin ya, mudah-mudahan saja direalisasikan. Dan yang kita tunggu sebenarnya adalah realisasi. Dengan adanya 3 paket kebijakan ini, apalagi katanya sudah direstui oleh Bapak Jokowi, maka 3 paket kebijakan ini harus segera direalisasikan minimal tahun depan Bapak Ibu ya.
Selain 3 paket kebijakan, ternyata ada juga 4 arah kebijakan terbaru dari Kemenpan RB Bapak Ibu ya untuk perekrutan CPNS dan P3K. Nah, dengan arah kebijakan terbaru juga dari Kemenpan RB, itu yang mendorong di poin 1 ini bahwa nantinya akan ada seleksi P3K guru di tahun 2023 pastinya. Oke. Nah, untuk lebih mendalami di sini Bapak Ibu bisa perhatikan di sini bahwasanya eh dari 193.954 P1 ya yang sudah mendapatkan penempatan atau sudah pasti akan diangkat ya menjadi ASN tahun 2022 untuk seleksi tahun 2022 itu ada 127.621, sedangkan yang akan dituntaskan di tahun 2023 itu ada sekitar 65.954 yang mana 46.941 ini itu sisa menunggu koordinasi Pemda dengan pemerintah pusat. Kalau formasinya oke, maka bisa langsung diangkat tanpa tes. Sedangkan ini yang 19.013 ini yang oversupply, ini yang masih butuh kebijakan khusus dari Kemendikbudristek bagaimana menuntaskan. Mudah-mudahan di tahun 2023 oke ya, oke. Kemudian di sini Bapak Ibu perlu pahami juga bahwasanya untuk kebutuhan ya ASN tahun 2023 setelah dikurang dengan kebutuhan di 2022 ada sekitar 662.919 yang mana untuk P1 yang akan diangkat itu 127.621. P2 dan P3 jatah formasinya itu adalah 124.749 untuk tahun 2022 di seleksi observasi dan pelamar umum itu sekitar 66.659 Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah, ini tentunya menjadi kabar baik ya bahwa masih banyak ya jatah formasi untuk tahun 2023. Nah, di sini Bapak Ibu lihat bahwasanya dari info yang kita dapatkan di website Kemenpan RB bahwasanya pemerintah resmi ya akan membuka penerimaan CASN tahun 2023 Bapak Ibu ya. Jadi tahun 2023 nanti pemerintah akan membuka kembali penerimaan CASN. Dalam hal ini CPNS dan P3K tentunya, termasuk P3K guru Bapak Ibu ya. Oke. Nah, di sini dikatakan dilansir di Jakarta, pemerintah memastikan akan membuka rekrutmen penerimaan CASN untuk tahun 2023 yang terdiri dari CPNS dan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Bapak Ibu ya. Pengadaan tahun 2023 memiliki 4 arah kebijakan yang mendukung transformasi sumber daya manusia. Pemerintah sudah memutuskan untuk melakukan rekrutmen CPNS dan P3K pada tahun 2023, tegas Menpan RB Bapak Abdullah Azwar Anas ya di Jakarta 26 Desember 2022. Di sini katakan Bapak Ibu ya bahwasanya arah kebijakan pengadaan ASN tahun 2023 yang pertama adalah fokus pelayanan dasar yaitu guru dan tenaga kesehatan. Fokus tersebut dilakukan juga untuk menyelesaikan masalah tenaga non ASN secara optimal. Artinya apa Bapak Ibu ya? Artinya di tahun 2023 guru dan tenaga kesehatan akan menjadi prioritas lagi di seleksi P3K. Artinya apa? Ini juga akan mengcover P1 tanpa formasi pastinya. Kedua adalah kebijakan memberikan kesempatan rekrutmen talenta digital dan data sainsi secara teratur. Arah kebijakan ketiga yakni merekrut CPNS secara sangat selektif. Jadi kabar gembiranya juga di tahun 2023 nanti akan ada rekrutmen untuk calon pegawai negeri sipil tentunya Bapak Ibu ya. Oke, kemudian kita lanjut lagi di sini. Nah, ini saya rasa sudah Bapak Ibu ya. Kita lanjut lagi di sini. Di sini ada kabar gembira ya dari Kemendikbud juga mengamini penjelasan Menkes Budi Sadikin. Di sini Mas Menteri ya Nadiem Makarim itu menguraikan 3 paket kebijakan mengenai pemenuhan guru P3K. Pertama Bapak Ibu ya di sini, jika dalam bulan Februari hingga Maret 2023 formasi tidak diterima 100% dari pemerintah daerah, maka pemerintah pusat bisa melengkapi
melengkapi jumlah formasi P3K. Pemerintah pusat akan mengajukan dan menetapkan formasinya. Nah, dengan adanya kebijakan pertama ini dari Mas Menteri, ini tentunya akan mengatasi apabila nantinya Pemda masih sedikit mengusulkan formasi, nantinya pemerintah pusat akan langsung secara otomatis melengkapi formasi tersebut. Sehingga ini menjadi solusi 100% mengatasi P1 tanpa formasi di tahun 2023 Bapak Ibu ya. Karena P1 tanpa formasi itu tidak diangkat karena persoalan formasi. Kalau kebijakan ini direalisasikan, maka saya rasa tidak ada masalah lagi terkait dengan formasi, dan P1 tanpa formasi mudah-mudahan bisa diakomodir di tahun depan. Amin ya, kita doakan mudah-mudahan direalisasikan pastinya. Nah, kemudian yang kedua, Undang-Undang APBN dan Peraturan Menteri Keuangan akan mengatur secara spesifik bahwa anggaran gaji dan tunjangan melekat untuk P3K tidak akan bisa digunakan untuk hal lain, bahkan tidak bisa digunakan untuk hal pendidikan lainnya. Yang ketiga, dana spesifik untuk pengangkatan P3K tersebut hanya akan ditransfer ke Pemda pada saat pengangkatan sudah terjadi. Jadi, untuk dana P3K nantinya itu akan dispesifikkan sehingga tidak akan membuat lagi Pemda was-was dalam mengusulkan formasi. Sudah ada jaminan dananya Bapak Ibu, jadi aman ya. Jadi ini 3 solusi jitu ya yang sangat luar biasa yang akan menjadi titik terang terbaik bagi P1 tanpa formasi. Amin ya. Oke, kemudian di sini juga ya, memang sejak dulu Mas Menteri memang sudah mengatakan, dan di sini diliput di Radar Sulawesi Barat. Di sini dikatakan bakal ada kejutan untuk guru lulus PG tanpa formasi P3K 2022 dari Mendikbudristek. Wow, mantap ya. Nah, di sini dikatakan Bapak Ibu ya, bahwasanya dilansir di Jakarta Radar Sulbar, guru lulus PG tanpa formasi P3K 2022 jangan berputus asa. Pasalnya akan ada kejutan dari Mendikbudristek Nadiem Makarim untuk para guru honorer. Menurut pelaksana tugas PLT Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan GTK Kemendikbudristek Ibu Nunuk Suryani mengatakan, Nadiem Makarim menginginkan agar pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dari guru honorer dituntaskan pada tahun 2023. Wow, mantap ya. Ini tentunya menjadi kabar gembira ya untuk P1, P2, P3 dan semua guru honorer yang akan ikut seleksi P3K guru di tahun 2023. Amin ya. Nah, oke, mantap ya. Nah, di sini dikatakan Bapak Ibu, artinya guru honorer. Nah, di sini dikatakan ya, artinya guru honorer termasuk lulus PG hasil seleksi P3K 2021 akan tetap diperjuangkan mendapatkan kebijakan khusus dalam pengangkatan P3K, tentunya sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pak Menteri Nadiem menargetkan 2023 selesai semua P3K dari guru honorer. Makanya akan ada regulasi baru lagi untuk 2023, kata Nunuk Suryani 22 November 2022. Nah, ini tentunya menjadi titik terang ya, bahwa untuk penuntasan P1 tanpa formasi itu tidak terjadi di tahun ini, tahun 2022, tetapi itu berpotensi dituntaskan di tahun 2023. Oke, semoga informasi ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dan kekeliruan. Silakan kritik kami di kolom komentar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.